Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Al-Fatihah surat berjuta kedahsyatan. Dan kita masih kasih kesempatan buat jamaah yang ada di studio untuk bertanya ya. Siapa lagi yang mau nanya ini? Yang di sebelah sana, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dian dari Remaja Masjid Al-Ihsan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Apa benar kalau cuma membaca satu huruf dalam surat Al-Fatihah, Allah akan mengabulkan apa yang kita inginkan? Kalau memang benar, kenapa kita harus membaca 7 ayat tersebut? Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Langsung aja Ustaz Syam, silakan. Baik, tapi guru-guruku jamaah di studio penanya, males amat sih Al-Fatihah ini. Kenapa harus semuanya? Karena memang singkat dan disebutkan sab'ul mathani, 7 ayat yang berulang-ulang. Memang kata Nabi SAW dalam sabda beliau yang mulia, bahwasanya ganjaran daripada membaca Al-Quran itu memang sudah Allah lipat gandakan 10 kali lipat. Saya tidak mengatakan, kata Nabi, saya tidak mengatakan alif lam mim itu 1 ayat, tapi alif itu 1, lam itu adalah 1 huruf, mim itu adalah 1 huruf, dan semua hurufnya itu diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa pahala yang berlipat ganda. Bukan berarti kita cuma baca 1 huruf aja lalu dikatakan lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan daripada doa-doa kita. Kita minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau Allah berkenan maka Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Tanpa membaca surah Fatihah pun kalau Allah mau ngabulin aja tuh. Ada seorang wanita yang dikabulkan tobatnya hanya dengan sekedar memberikan minum kepada seekor anjing. Belum baca Fatihah dia, belum baca Fatihah, belum sholat dia, tapi Allah mengabulkan tobatnya. Maka itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman beda tingkatannya dengan orang-orang yang memang rajin mengamalkan daripada Al-Quran. Bahkan dikatakan dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, apabila seorang imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kemudian makmum mengucapkan amin, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan untuk mereka orang-orang yang mengucapkan amin. Diceritakan bahwasanya Sayyidina Wa'il bin Hur mendengarkan bahwa Nabi SAW bersabda membaca waladhdallin, lalu mengucapkan amin dengan mengeraskan suaranya, hingga para makmum pun mendengarkan daripada bacaan aminnya imam. Jadi imam juga membaca amin tuh ketika ngimamin. Ini buat seluruh remaja-remaja nanti insya Allah jadi imam-imam masa depan. Ya Allah. Jadi kalau ngimamin tuh bukan kita diam aja. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita amin juga, bukan hanya kita mendengarkan aminnya para makmum. Maka setelah imam itu baca amin, diamlah sejenak di situ, jangan langsung baca surah. Kenapa? Karena disitulah saatnya makmum baca Al-Fatihah. Jadi imam yang cerdas setelah baca amin, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin, dia yang amin, makmum juga amin, diam dulu, jangan langsung baca surah. Ya, mentang-mentang dari tadi dideres nih, apa ya surah setelah ini, apa ya surah setelah ini, ya diam dulu situ, mendengarkan, tunggu apa? Beberapa saat, karena makmum pada saat itu membaca surah Al-Fatihah. Nah ini pertanyaan yang banyak ditanyakan, kapan makmum baca Al-Fatihah? Maka makmum membaca suratul Fatihah kalau sholatnya dijaharkan, sholat maghrib, isya, subuh, maka Al-Fatihahnya ini ditanggung oleh imam. Tapi bagus juga kalau makmum ikutan baca. Kapan itu? Antara amin dengan surah selanjutnya. Nah gitu, di situ baca surah Al-Fatihahnya. Tapi kalau sholat zuhur, asar yang tidak jahar baca Al-Fatihahnya imamnya, maka makmumnya wajib baca suratul Fatihah. Lalu bagaimana dengan sholat tarawih? Tetap kalau imam yang cerdas setelah baca amin, dia tidak langsung membaca surah lainnya, tapi menunggu daripada makmumnya membaca suratul Fatihah. Oh, mudah-mudahan kita semuanya dapat keberkahan di suratul Fatihah ya. Baik, kita akan mendengar kesimpulan dari guru kita dan nanti akan doa dari ya Habibi insyaallah. Silakan. Al-Fatihah berjuta kedahsyatannya. Al-Fatihah adalah Ummul Quran, induknya Quran. Mukaddimah,
isi kandungan Al-Quran itu di Al-Fatihah. Bahkan menjadi rukun dari salat kita. Tidak sah salat kalau tidak ada Al-Fatihahnya. Maka Al-Fatihah pun merupakan doa. Maka disunatkan untuk membaca amin setelah membaca surah Al-Fatihah, karena di dalamnya mengandung doa dan termasuk dialog antara hamba dan Tuhannya dengan bacaan surah Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah bisa jadikan doa, bisa jadikan ruqyah, bisa jadi obat, bisa jadi permohonan. Apapun kita niatkan dengan membaca surah Al-Fatihah, semoga kita mendapatkan kemuliaan, kedahsyatan daripada Al-Quran, tepatnya surah Al-Fatihah. Nah, bukan hanya didengar, dicatat, bukan hanya dicatat, diamalkan, bukannya hanya dibaca, dicatat, diamalkan, tapi tanamkan Al-Fatihah menjadi bentuk kecintaan kepada kita. Satu hal, semoga kita mendapatkan kemuliaan dasarnya surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Amin. Allahumma bihaqil Fatihah, wa Amin. bisiril Fatihah, Amin. wa bil karamatil Fatihah, Amin. wa bijahi man ajjalati alaihi Fatihah. Amin. Taqabbal minna du'ana ya Allah. Amin. Ya Allah ya Tuhan kami, Amin. dengan keberkahan suratul Fatihah ya Allah, Amin. dengan karamah suratul Fatihah ya Allah. Amin. Ya Allah, kabulkanlah doa kami ya Allah. Amin. Berikanlah keberkahan buat kami dan keluarga kami ya Allah. Angkatlah derajat kami ya Allah menjadi hamba-Mu yang bertakwa ya Allah. Ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Jadikanlah kami manusia ya Allah yang senantiasa tunduk dan patuh kepadamu ya Allah. Mudahkanlah urusan kami di dunia ya Allah, dan mudahkanlah urusan kami dalam akhirat-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih guru-guruku semuanya, terima kasih yang sudah hadir di studio, dan terima kasih untuk pemirsa di rumah. Selamat beraktivitas. Insya Allah kita ketemu lagi di lain kesempatan. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Allahumma Arhamna bil Qur'an.